wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Medan, Sumatera Utara ingin mendemonstrasikan konseptual modul 2.3. Saya atas nama Juliani Safitri dari UPT SD Negeri 067268. Saya Luciana Rumapea dari SMA Negeri 21 Medan. Dan saya Henny Ramadhani dari SD Negeri 060873 Kota Medan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Juli. Selamat siang Ibu Lucy. Apa kabar hari ini Ibu Juli? Alhamdulillah baik. Ibu Lucy juga bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik juga Ibu Juli. Baik ya Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari pertanyaan coachingnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaknai potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah, 1. Kompetensi apa yang akan Ibu katakan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan kepada coaching yaitu pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, di sini ada spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu pertama yang mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Nah, pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, di sini indikator yang akan saya buat pada coaching itu menemukan solusi, yang mana saya berharap coaching itu menemukan solusinya sendiri dan dia juga menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi permasalahannya. Itu Ibu. Demikian dulu coaching kita ya Ibu. Silakan Ibu melanjutkan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk coaching observasi kali ini. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bu Henny. Apakah Bu Henny? Baik Bu, untuk kali ini saya akan mengobservasi Ibu ya sebagai coachingnya untuk kali ini ya. Saya dengar Ibu sepertinya punya cerita ya tentang di sekolah Ibu ya. Karena saya ada waktu sih Bu, sekitar 15 sampai 20 menit itu kita bisa sharing, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini. Nah, menurut Ibu apa yang bisa diceritakan? Iya, gini Bu Juli, di sekolah saya itu saya lihat guru-guru, sebagian guru-guru memberikan pembelajaran itu dengan cara profesional, cara itu ya. Padahal sebenarnya itu ada sarana yang bisa dipakai oleh guru untuk melakukan kegiatan melalui media itu gitu kan, PPT, tetapi mereka tidak mempergunakan itu, mereka melakukan ceramah saja. Jadi saya itu inginnya mereka itu melakukan pembelajaran dengan media yang ada di sekolah gitu kan. Saya ingin mereka bisa bervariatif dalam memberikan pembelajaran di sekolah. Kalau saya menilai berarti dulu metodenya ceramah aja ya, atau bisa dibilang banyak rekan-rekan itu kurang variatif ya dalam pembelajaran ya. Baik, kalau menurut Ibu kira-kira dari percakapan kita ini bagaimana pandangan Ibu ke depan? Apakah ini bisa dikembangkan atau ini sebuah kurang? Tentunya saya ingin menjadi perubahan lebih ke depannya lagi ya Bu ya.
kalau ibu ingin terjadi perubahan, bagaimana sih ibu membuat perubahan yang ada di sekolah ibu? Apakah ibu dengan menggunakan metode-metode yang lain? Saya maunya bisa dilakukan dengan mentoring ya Bu ya. Tapi kalau melakukan dengan pelatihan atau workshop sih sebenarnya bisa juga ya Bu. Cuman kan kalau menurut saya ya Bu ya, kalau mentoring itu lebih memang dari kepribadiannya sendiri yang mau melakukan perubahan. Kalau pelatihan atau workshop kan kadang-kadang hanya karena disuruh oleh atasan dilakukan pelatihan. Tapi kalau saya memang lebih kuat ke mentoring. Jadi ibu pinginnya ada mentoring ya. Jadi kalau ibu ada mentoring, ibu kan pastinya akan berkolaboratif kan dengan teman-teman ibu kan. Karena kan pasti ibu akan dibantu dengan teman-teman ibu kan. Jadi kalau menurut ibu, adakah dari rekan-rekan guru yang nanti akan membantu ibu? Itu ada Bu. Di sekolah saya ada salah satu teman saya yang memang menguasai IT. Mungkin dia nanti akan saya ajak untuk berkolaborasi dalam menjelaskan masalah pembelajaran putra saya. Itu adanya namanya Pak Rifai. Jadi nanti saya akan minta bantuan teman saya lah. Baik, baik. Kalau menurut ibu, kita kan dalam kondisi ideal itu memiliki level 10. Kalau menurut ibu, apakah di sekolah ibu itu sudah termasuk level 10 atau level berapa? Kalau untuk sekarang ini karena sebagian guru masih mempergunakan metode ceramah dalam pembelajaran, jadi saya kasih nilai di level 5 gitu. Apakah bisa ditingkatkan lagi? Bisa Bu, kira-kira saya bisa beri level tingkat 7 lah ya Bu ya. Berarti dengan tadi itu ibu bisa meningkatkan dengan level 7 lah ya Bu ya. Kalau menurut ibu, tadi kan ibu bisa tingkatkan dengan ke level 7. Jadi rencananya kapan akan ibu lakukan untuk mentoring tersebut gitu? Biar lebih guru-guru tersebut lebih istilahnya antusiasnya lebih mendalam gitu untuk mengikuti mentoring. Kira-kiranya saya akan laksanakan dalam seminggu-seminggu ke depannya lah. Oke. Apakah ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah? Ini Tentunya saya akan berikan koordinasi dengan kepala sekolah. ibu kira-kira banyak nggak teman-teman yang support ibu dalam hal ini? Tentu mereka mensupport karena mereka juga ingin mencari perubahan ya dalam sistem pembelajaran sekolah. Oke, ya ya Bu ya. Tapi saya akan tunggu ibu kapan merealisasikannya ya Bu ya. Kalau bisa nanti kalau ibu sudah merealisasikannya, ibu bisa telepon saya gitu, bisa menceritakannya lagi bagaimana. Mudah-mudahan ada perkembangan di sekolah ibu nantinya ya Bu ya. Mungkin itu aja ya Bu yang bisa saya tanyakan sama ibu untuk observasi ini, sehingga mudah-mudahan dengan adanya percakapan kita ini sekolah ibu jauh lebih baik lagi ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih kembali. Baik Ibu Juli, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Heni. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca supervisi ya Ibu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, yang pertama, setelah saya melakukan coaching, saya sudah menanyakan tujuan sama coaching saya, identifikasinya, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, Ibu. Oke, menurut saya tadi memang proses coaching Ibu dengan Ibu Heni itu sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya sudah berjalan dan sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Heni. Sehingga Ibu Heni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan memberikan rasa tanggung jawab coaching untuk mengetahui kapan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Heni tadi. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ya, pertanyaan terakhir Ibu sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin lebih memahami prosesnya dengan kita gitu kan. Kemudian saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, sehingga coaching saya dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dia tahu langkah-langkah yang terbaik untuk melaksanakan apa yang masalahnya itu terselesaikan dengan baik. Oke, demikian supervisi kita hari ini ya Ibu.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan selamat siang Ibu Juli. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Heni? Kabar baik Ibu. Sehat-sehat aja Bu Heni kan. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu. Saya akan melakukan pra observasi dulu ya. Bu Heni akan mengcoaching kan salah satu teman kita CCP kan. Pada observasi ini yang pertama saya akan mendiskusikan antara lain adalah rubrik penilaian ya Bu. Yang mana pada observasi ini dia harus sesuai dengan alur tirta. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching merespon, menanggapi pertanyaan coachingnya, dan jangan lupa ya Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Apa aja prinsipnya? Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi ya Ibu. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya sebelum melakukan observasi kepada coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik ya Ibu, berarti ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, saya akan memberikan pertanyaan kedua ya Ibu. Kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Spesifik yang saya berikan itu nantinya yaitu saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana indikator yang tercapai ya yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita pada kali ini? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mencari atau solusi dari permasalahan tersebut. Oh baik Bu, berarti juga ada 3 ya Ibu ya. Baik, sebelum Ibu memasuki coaching ataupun observasi, saya akan setelah itu mengobservasi Ibu lagi ya. Saya akan bertanya tentang pasca observasi setelah Ibu coaching Ibu ya. Baik, demikian dulu coaching yang saya buat. Semoga Ibu akan mengobservasi setelah ini lebih baik lagi ya Ibu. Baik, Assalamualaikum Ibu. Gini dulu sih, saya ada dengar katanya ada yang ingin Ibu sampaikan pada saya. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan? Nanti saya ada waktu 15 atau sampai 20 menit. Ibu bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan saya tentang permasalahan ini. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan dulu sih? Begini, terkait bahkan yang ada di sekolah saya, kebanyakan masih menggunakan metode konvensional. Mereka masih dengan sama lagi. Sementara menurut Ki Haji Dewantara, kita itu harus mengikuti sesuai dengan kodratnya dan juga zamannya. Zamannya sekarang kan udah nggak zaman lagi selama. Zamannya adalah teknologi, memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti zamannya. Oke Bu Lucy, dari yang Ibu sampaikan kepada saya, jadi saya garis besarkan berarti Ibu ingin teman-teman di sekolah Ibu itu memberikan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Jadi kira-kira untuk kedepannya itu pembelajaran yang model pembelajaran apa yang ingin Ibu inginkan di sekolah Ibu? Saya itu berharap ya Bu, ada perubahan lah dari metode ceramah itu yang metode yang bisa memanfaatkan teknologi lah Bu ya, penggunaannya IPTP. Dari yang Ibu sampaikan, kalau misalnya lah kita ada level 10 ya Bu ya. Jadi kira-kira di level berapa lah yang bisa Ibu berikan kepada penyampaian pembelajaran di sekolah Ibu? Tadinya kan ini posisi sekolah kami kalau dilihat dari level yang sempurnanya kan 10 kan ya, itu masih di level 5 ini karena banyaknya
bisa naik lah Bu, minimal ya level 7 lah gitu Bu. Kalau misalnya Ibu kira-kira di level 7, langkah-langkah apa yang bisa Ibu tingkatkan untuk bisa mencapai ke level 7 tersebut? Langkah-langkahnya mungkin bisa melalui mentoring ya, atau video, atau bisa juga dengan mengadakan workshop. Ibu sampaikan tadi mentoring dan pelatihan workshop. Kira-kira mana yang Ibu rasakan nyaman untuk memberikan kepada rekan sejawat Ibu dalam memberikan ke metode mentoring? Saya lebih nyaman ke mentoring Bu, karena kalau workshop kan perlu persiapan yang matang, mungkin juga bisa memakai biaya Bu, karena kan kita harus mendatangkan narasumber. Tapi kalau dia mentoring, mungkin saya juga bisa meminta bantuan teman-teman yang ahli di bidang IT Bu. Jadi kami bisa berkolaborasi, bekerjasama melakukan kegiatan mentoring teman-teman. Oke Bu Lucy, berarti pengen Ibu adalah mentoring pada teman sejawat berkolaborasi ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan lah Ibu realisasikan mentoring Ibu ini kepada rekan Ibu? Di depan lah Bu, tapi terlebih dahulu mungkin saya akan kolaborasi atau berkonsultasi dulu lah ya sama kepala sekolah, karena kan segala sesuatunya beliau harus memberikan izin dulu baru saya boleh melakukan. Oke Bu, dari percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau misalnya Ibu sudah dalam percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Ibu untuk melakukan mentoring dapat berjalan dengan baik dan Ibu Lucy. Terima kasih Bu Heni atas bantuannya dan Ibu. Nanti apabila Ibu ingin sharing-sharing yang akan datang kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Juli. Baik Bu Heni, Bu Heni sudah melakukan observasi ya sama coaching ya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk pasca observasi ya Ibu ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, coaching yang sudah saya lakukan adalah coaching dengan Ibu Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur kita tersebut bisa menggali coaching untuk coaching yang sudah saya lakukan adalah coaching dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa coach untuk menceritakan kompetensinya. Oh, baik Ibu. Untuk menyampaikan catatan, saya sudah menyampaikan catatan ya Bu, hasil observasi yang berbasis data. Menurut saya tadi proses coaching Ibu lakukan sudah sangat berjalan dengan baik. Prosesnya sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lucy tadi ya, sehingga Ibu itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Kemudian Ibu juga memberikan rasa tanggung jawab tadi kepada coach Ibu Lucy-nya untuk mengetahui kapan rencana aksinya ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah cara lebih memahami proses alur kita dan dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan membuatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semoga kedepannya kita bisa melakukan sesuai dengan coaching yang lebih baik lagi. Baik Bu, baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Semoga dengan adanya observasi ini dapat bermanfaat ya Ibu. Jadi kita tutup aja ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat sore Ibu Lucy. Apa kabarnya Ibu Lucy hari ini? Selamat sore Bu Heni, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Baik Bu Lucy. Sebelum kita melakukan coaching ini, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan dengan Ibu. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini akan saya amatin dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach
dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu, pertanyaan yang kedua adalah, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasikan? Yang ingin saya kembangkan itu ya Bu, yaitu coach saya itu diharapkan bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ibu, selanjutnya indikator apa yang tercapai dan bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Bu, demikian dulu ya Ibu ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas kesimpulan hari ini. Silakan ya Bu. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Juli. Selamat sore Ibu Lucy. Pada hari ini kabar baik Ibu. Baik Ibu, saya mendengar ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu sharingkan kali ini. Ya sih Bu, ada waktu ya sama saya kebetulan ada waktu, jadi saya sedikit ada permasalahan di dalam sekolah saya. Banyak murid saya yang dia mengadu terhadap saya, mengatakan bahwa rekan guru saya itu mengajarnya itu monoton, jadi satu arah aja, dia punya ceramah saja gitu. Sedangkan anak-anaknya biasanya peserta didik itu banyak melihat teknologi sudah canggih, kenapa nggak dengan menggunakan metode yang lebih canggih seperti aplikasi. Banyak loh Bu pembelajaran sekarang seperti aplikasi Quizizz, Leforsi dan lainnya, tapi kebanyakan guru-guru hanya ceramah saja, malah mereka tidak mau menggunakan PPT hal yang kecil saja. Baik Ibu, kita akan berdiskusi mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya Ibu. Kalau saya garis bawahi tadi yang Ibu sampaikan, yaitu pembelajarannya berarti kurang bervariatif, begitu ya Ibu ya. Ya, bervariatifnya dari media atau model pembelajarannya, modelnya hanya ceramah saja, begitu ya Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Nah, saya mengharapkan di sekolah saya itu ada perubahan. Tapi yang saya lihat sepertinya perubahan bisa. Baik Ibu, kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan didapatkan di sekolah? Saya inginnya ada perubahan itu, saya ingin itu membuat ada pendampingan atau mentoring. Karena dengan ada pendampingan mentoring itu mungkin guru-guru itu bisa membuat pembelajarannya itu. Selain mentoring, rencana saya itu saya inginnya ada seperti workshop atau pelatihan. Tapi kalau saya berpikir pelatihan itu kan butuh waktu yang lama, kemudian butuh biaya, begitu mungkin mungkin akan susah seperti itu. Tapi kalau mungkin ada pendampingan atau mentoring, mungkin saya bisa ajak rekan-rekan teman sejawat saya yang jago IT gitu. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan ya dengan metode itu, model dan semua kondisi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira jika kondisi idealnya adalah 10, kira-kira sekolahnya Ibu itu di level berapa ya? Saya sih kalau mau kasih menilai sih level 5 sih Bu. Dan paling pun naik di level 7 yang saya bisa usahakan. Itulah saya seperti saya buatkan di kerjaan mentoring gitu kan. Salah menurut saya seperti Miss Aisyah, Miss Vera bisa membantu saya gitu. Ya Ibu, berarti Ibu berencana untuk melakukan perubahan dengan cara melakukan mentoring begitu ya Ibu ya. Oke, untuk kegiatan mentoringnya sendiri, kira-kira sebelum Ibu melakukannya seperti apa yang Ibu akan lakukan mungkin kepada kepala sekolah, atau rekan sejawat? Nanti saya akan konsultasi dulu. Begini, maka saya akan konsultasi ke rekan sejawat yang bisa menolong saya terutama yang jadi IT gitu. Jadi antara sana gitu, mentoring yang saya buat.
Nah, rencana saya sih minggu depan sih Bu, kapan gitu kapan kan harus tengah-tengah lagi karena kan prosesnya sangat lama. Berarti Ibu sudah merencanakan mentoring ya Ibu ya. Kira-kira kegiatan mentoring ini Ibu memerlukan support yang lain atau hal yang lain, bantuan yang lain Ibu? Saya pasti akan minta support saya untuk IT tadi. Karena kalau saya melaksanakan sendiri nggak mungkin gitu. Makanya saya ingin ada kolaborasi gitu antara Oke, berarti mentoringnya nanti berkolaboratif dengan guru guru yang lain ya Ibu ya. Oke, baiklah, untuk mendapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan Ibu? sepertinya saya dapatkan saya sebenarnya bisa menyelesaikan masalah solusi dari masalah saya sehingga hasil yang saya dapat itu lebih baik lagi. Baiklah, syukurnya sudah ada gambaran ya Ibu ya. Ibu mau membuat pembelajaran bervariasi, sudah menemukan juga solusinya seperti apa. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Kabar selanjutnya nanti setelah melakukan mentoring atau jika Ibu mengalami kendala atau disharingkan kembali ya boleh saya boleh hubungi melalui saya. Oke, terima kasih, sekian percakapan kita Ibu dengan Ibu Bule hari ini ya. Selamat malam Ibu Bule. Oke Ibu, Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Juli ya Ibu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Pertama, saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan. Baik Ibu, coaching saya sudah melakukan coaching itu dengan alur peta Ibu ya. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya. Bu, menurut saya tadi proses coaching Ibu dengan Ibu Juli sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan proses alurnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Juli sehingga Ibu Juli bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan memberikan rasa tanggung jawab coach untuk mengetahui kapan rencana itu akan dilaksanakan, dan coaching juga sudah melakukan prinsip coaching ya Ibu ya. Pertanyaan terakhir bagi saya yaitu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan Ibu adalah dengan cara lebih memahami proses alur kita dan dapat melakukan coaching lebih baik lagi Ibu. Saya berharap saya dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Ibu ya, selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih. Demikianlah supervisi akademik yang telah kami lakukan dari tugas demonstrasi konstekstual. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam dan bahagia.